Di awal kita diperlihatkan dengan dua orang yang merupakan ibu dan anak, yaitu Lucia dan Carla yang akan pergi ke rumah sakit untuk mengecek kandungan Carla. Lucia pun memarahi Carla karena malah nyebat, ditambah Carla ternyata hamil di luar nikah. Waduh, dan pacarnya gak mau bertanggung jawab. Melihat Carla yang bersedih, Lucia pun berkata kalau semuanya akan baik-baik aja dan dia akan tetap menyayangi Carla meskipun Carla telah mengecewakannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Carla merasa mual hingga dia meminta agar sang ibu menghentikan motornya. Carla langsung melipir ke pinggir jalan karena mabuk perjalanan dan sontak dia pun kaget karena melihat banyak sekali mayat di semak-semak. Ya, semacam kayak kuburan massal gitulah. Carla yang lagi mengandung sangat syok dengan apa yang baru aja dia lihat. Dan setelah itu mereka pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Espérame tantito, espérame, ahorita me brillo, espérame. Dan inilah Counter-Strike. Ahí está. Ahí está. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Guerrero yang bertemu teman lamanya yaitu Taco di sebuah bar. Sebelum pergi, Guerrero mengatakan kalau dari dulu Taco sama sekali gak berubah. Kemudian tiba-tiba mereka melihat ada keributan di depan kantor polisi yang ternyata itu adalah Lucia dan Carla yang dikejar oleh para penjahat. Melihat Guerrero yang mencoba mendekat, Taco pun memberitahu kalau itu adalah Roman, adik dari seorang mafia kelas kakap yang bernama Josefo. ¿Qué viste, cabrón? Déjalas. Mira qué pedo, Tuco. Vente, cabrón, métete. Guerrero sama sekali gak menghiraukan ucapan Taco dan dia pun langsung bergegas untuk melerai keributan itu. Guerrero langsung menyuruh para penjahat tersebut agar melepaskan Lucia dan Carla, tapi Roman yang gak terima mencoba untuk menyerang Guerrero. Tapi kemudian Guerrero berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Roman dan karena ada suara tembakan, para polisi langsung keluar dan menodongkan pistol ke arah Guerrero. Tentu aja seketika suasana pun menjadi sangat menegangkan. Kemudian Guerrero menjelaskan kalau dia sebenarnya merupakan anggota militer yang berpangkat kapten. Soy militar. Seorang polisi bernama Marquez gak langsung percaya dengan ucapan Guerrero. Lucia pun memberitahu kalau Guerrero telah menyelamatkannya dari para penjahat. Guerrero kembali menjelaskan kalau dia merupakan kapten pertama angkatan bersenjata Meksiko dan langsung memperlihatkan lencananya. Yakin kalau Guerrero merupakan seorang anggota militer, Marquez pun langsung menyuruh para penjahat itu agar meletakkan pistol dan akhirnya mereka semua pun ditangkap. Sebelum pergi, Guerrero menghantam wajah Roman hingga membuatnya memar. Mamam tah Roman. Lucia dan Carla sangat berterima kasih kepada Guerrero karena telah menyelamatkan mereka. Lucia menceritakan kalau mereka telah menemukan tumpukan mayat dan karena hal itulah mereka dikejar oleh para penjahat tadi. Beberapa saat kemudian terlihat para pasukan khusus pergi mengecek tumpukan mayat dan ternyata itu merupakan jasad para anggota militer yang diduga dibantai oleh para mafia. Kemudian semua jenazah itu pun dimakamkan dengan layak dan diberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Menteri Pertahanan atau Menhan menemui komandan militer bernama Kolonel Marcelo untuk membahas mayat anggota militer yang ditemukan. Kolonel Marcelo mengatakan kalau dia gak mau para prajuritnya mati sia-sia tanpa ditemukan siapa pelakunya. Menhan menjawab kalau kebocoran informasi para prajurit yang tewas itu bukanlah berasal dari Kementerian Pertahanan. Kolonel Marcelo pun berjanji akan memburu Josefo dan semua yang bertanggung jawab atas kematian para prajuritnya. Secara tiba-tiba Guerrero datang dan langsung disambut oleh Menhan karena telah melakukan tugasnya dengan baik dan mendukung penuh operasi penangkapan Josefo. Sebelum pergi, Guerrero diajak oleh Menhan untuk makan seafood terbaik di Meksiko, tapi karena Guerrero udah punya janji dengan timnya, dia pun menolak ajakan tersebut. Capitán.
Di sisi lain kita diperlihatkan Josefo yang lagi menonton berita penemuan mayat para anggota militer. Di sana dia dihampiri oleh Roman dan Josefo langsung memarahinya karena telah membuat masalah dengan perempuan hingga para tentara atau pasukan khusus menemukan tumpukan mayat yang telah dibunuh. Roman pun menjelaskan kalau itu semua merupakan ulah rekannya yaitu Eduardo karena mengubur mayat-mayat itu di semak-semak. Ese fue el pinche marrano. ¿Dónde fue a enterrar a los pinches guachos? Josefo memberitahu Roman kalau dia telah menghubungi Menhan dan mengatakan kalau Guerrero adalah kapten pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko. Dari situ didapatkan fakta kalau pasukan khusus itulah yang telah membuat ayah Josefo terbunuh. Josefo mengatakan kalau para pasukan khusus itu hanya bisa dikalahkan lewat bantuan orang dalam dan karena hal itulah dia akan menyiapkan pertemuan dengan Menhan. Wah, nampaknya Menhan ini koruptor niche. ¿A qué hora te tomaste la pastilla? Cuando me desperté. Scene berpindah memperlihatkan Lucia yang lagi merawat Carla yang masih syok karena melihat tumpukan mayat ditambah dia lagi dalam kondisi hamil, tapi tiba-tiba di tempat lain para pasukan khusus lagi berkumpul untuk merencanakan misi penangkapan Eduardo yang menjadi tersangka dalam pembantaian para anggota militer. Guerrero menjelaskan kalau penangkapan Eduardo ditujukan untuk mencari informasi di mana keberadaan Josefo yang sampai saat ini masih susah ditemukan. Es un elemento vulnerable de la agente Urias. ¿Nos puede Testigo protegido. ¿Es correcto? Guerrero membagi tim dalam misi ini yang mana 2 sersan cantik dan anggotanya bernama Toro akan menyamar menjadi pelanggan di restoran milik Eduardo. Sementara itu anggota lain yaitu Combo dan Tanku akan ikut dengan dengan Guerrero. Dan gak lupa seorang anggota termuda, seorang penembak jitu atau sniper yaitu Polo akan mengawasi dari jauh. Beberapa saat kemudian terlihat 2 sersan cantik dan Toro udah berada di restoran mengawasi gerak-gerik Eduardo, sedangkan Guerrero dan tim dengan sigap langsung mengamankan para warga sipil. Dirasa udah kondusif, mereka pun langsung menyergap Eduardo hingga seketika situasi pun menjadi sangat menegangkan. Mereka pun saling menodongkan senjata hingga akhirnya Guerrero langsung menyuruh Eduardo dan anak buahnya untuk meletakkan senjata agar gak terjadi aksi baku tembak. Para penjahat itu pun langsung dibawa untuk diserahkan pada kejaksaan. Secara gak disangka, seorang anak buah Eduardo mengintai dari belakang dan akan langsung menembak Guerrero, tapi kemudian tentu aja Polo yang udah bersiaga berhasil menumbangkan orang itu. Gak lama mereka pun tiba di tempat pertemuan untuk menyerahkan Eduardo dan para anak buahnya kepada kejaksaan. Karena tugas udah selesai, Combo pun langsung bertanya pada Guerrero apakah mendapat cuti karena ingin sekali bertemu dengan keluarga. Sontak Tanku mengingatkan bahwa mereka udah berjanji kalau waktu cuti akan digunakan untuk liburan bersama sambil merayakan hari ulang tahun Polo. Ya, vámonos. Kapten Guerrero segera memberikan laporan kepada Kolonel Marcelo bahwa operasi penangkapan Eduardo telah berhasil dilakukan. Kolonel Marcelo pun mengapresiasi aksi para pasukan khusus itu karena telah berhasil menangkap target dengan relatif tenang dan tanpa ada korban dari sipil ataupun anggota. Kolonel pun berkata kalau dia akan membuat dokumen permintaan bantuan pasukan khusus Guerrero untuk membantu menangkap Josefo. Mendengar itu Guerrero sangat senang, bahkan tanpa diminta pun dia dan tim akan membantu menangkap Josefo. Yo de mi parte. De su parte, mi coronel. Sementara itu Josefo melakukan pertemuan dengan Menhan agar membantunya untuk mengalahkan atau membinasakan para pasukan khusus Guerrero. Ternyata Josefo menyuap Menhan agar memberikan informasi tentang para pasukan khusus Guerrero dan akhirnya si tangkurak Menhan pun memberikan HP berisi informasi tentang keberadaan Guerrero dan pasukannya. Sebelum pergi Menhan berkata kalau besok para pasukan khusus itu akan mengambil cuti.
Dari kejauhan Roman merekam pertemuan itu sebagai bukti untuk berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu Menhan berkhianat. Gak lama Roman menghampiri Josefo dan melapor kalau pertemuan itu udah dia rekam. Josefo memberitahu Roman kalau para pasukan khusus itu telah menangkap Eduardo. Kemudian dia memerintahkan agar Roman segera membalaskan dendam kematian sang ayah. Teniente, yo le ayudo, no se moleste, ¿eh? Di sisi lain, para pasukan khusus Guerrero akan menikmati cuti dengan pergi ke wilayah perbatasan sambil merayakan hari ulang tahun Polo. Mereka terkejut karena melihat Guerrero yang membawa mobil tua untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh hingga Tanku berkata kalau Kolonel Marcelo tega memberikan mobil setua itu. Sontak Guerrero pun bercanda dengan berkata kalau dulu dia pun berpikir kalau atasannya tega menempatkan orang tua ke dalam timnya, tapi ternyata Tankulah yang paling hebat dalam tim itu. Sebelum pergi mereka pun berfoto bersama sebagai kenang-kenangan karena setelah selesai cuti mereka akan langsung memburu Josefo. Meskipun menggunakan mobil tua, mereka menikmati perjalanan itu dengan penuh semangat sambil memainkan musik khas Meksikana. Mereka pun saling bercerita dan merencanakan apa yang akan mereka nikmati sampai di tempat tujuan, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Josefo hingga Guerrero langsung menabrakkan mobilnya ke arah musuh. Mereka pun segera keluar dan akhirnya terjadi aksi baku hantam. Tanpa perlawanan berarti, para pasukan khusus itu berhasil mengalahkan semua musuh dengan sangat easy. Setelah itu mereka mengambil senjata milik musuh untuk berjaga-jaga dan benar aja musuh kembali berdatangan. Dengan sigap mereka segera bersembunyi dan mengambil posisi untuk menyerang musuh. Dengan cepat mereka berhasil menumbangkan semua musuh dan akhirnya Roman pun tertembak. Guerrero mencoba untuk menghampiri para musuh, tapi ternyata Roman yang lagi dalam keadaan sekarat mampu melemparkan granat. Beruntung ledakan granat itu gak langsung mengenai Guerrero. Setelah dirasa aman, Guerrero mengambil HP milik Roman mencari tahu siapa sebenarnya otak atau dalang dari penyerangan itu. Guerrero mengatakan bahwa akan ada banyak musuh yang berdatangan. Guerrero menyadari kalau Josefo mengetahui posisi mereka dan dia pun menduga kalau ada pengkhianat di internal militer. Mierda seca los mandó Josefo y sabían perfecto dónde estábamos. Alguien nos vendió en el cuartel. Dikarenakan jarak ke pangkalan militer cukup jauh, Guerrero langsung menghubungi rekannya di markas untuk melaporkan kalau mereka lagi dikejar dan diserang oleh musuh. Demi alasan keamanan, Guerrero memutuskan untuk berjalan kaki ke dalam hutan menuju pos militer terdekat. Di sisi lain, Josefo dan pasukannya pun tiba dan sontak dia kaget karena Roman telah tewas. Melihat hal itu, Josefo semakin marah dan ingin segera membalaskan dendam atas kematian sang ayah dan juga Roman. Josefo pun memberikan HP yang berisi posisi Guerrero kepada anak buahnya agar mereka langsung mengejar dan menyerang para pasukan khusus itu. Dalam perjalanan, pasukan Guerrero beristirahat sejenak untuk minum dan mengecek amunisi karena perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh dan musuh dipastikan akan mengejar mereka. Toro bertanya kepada Polo yang tiba-tiba memindahkan jam tangan dari kiri ke tangan kanan dan Polo menjelaskan kalau saat menjalankan misi dia akan memindahkan jam tangannya agar mudah untuk membidik musuh. Gak lama para anak buah Josefo terlihat udah semakin dekat dengan mereka. Guerrero pun segera memberikan senjata kepada Polo. Aksi baku tembak pun kembali terjadi hingga akhirnya tim Guerrero memilih untuk berlari karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Dalam perjalanan mereka melihat gua dan memutuskan untuk bersembunyi sedangkan Guerrero dan Polo akan berjaga di luar. Gak lama para musuh pun tiba dan baku tembak kembali terjadi dan ternyata mereka nekat masuk ke dalam gua. Dari dalam gua terdengar baku tembak hingga Guerrero pun mencoba untuk mendekat ke dalam gua sementara Polo yang lengah akhirnya terkena tembakan tapi beruntung peluru itu hanya menggores lengannya aja.
Guerrero dan Polo memanggil-manggil temannya untuk memastikan kalau mereka selamat, tapi Guerrero terlihat sangat khawatir karena ketiga rekannya sama sekali gak menjawab panggilannya hingga akhirnya muncul Combo dan Toro yang membawa Tanku yang terluka sangat parah karena aksi baku tembak tadi. Melihat Polo yang juga terkena tembakan, Combo langsung mengikat kain agar darahnya gak terus keluar. Kemudian Combo langsung mengobati Tanku yang mendapat luka parah di pipi. Menyadari kalau musuh telah menyadap lokasi mereka, Guerrero langsung mengumpulkan semua HP dan meninggalkannya di tempat itu. Gak lama Josefo dihampiri salah satu anak buahnya dan memberitahu kalau para pasukan khusus itu telah menghabisi semua rekannya. Josefo segera pergi ke TKP dan melihat tumpukan mayat anak buahnya yang telah tewas. Melihat hal itu, Josefo memerintahkan para anak buahnya agar fokus mengejar para pasukan khusus tersebut. Sementara itu, Combo kembali mengecek kondisi Polo dan Tanku. Combo langsung melapor pada Guerrero kalau Tanku gak akan baik-baik aja karena lukanya akan infeksi. Secara tiba-tiba, Guerrero mendapat video rekaman Josefo yang bertemu dengan Menhan. Atas hal itu, Guerrero menjelaskan kalau mereka lagi dalam ancaman karena pejabat tinggi telah berkhianat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan agar sampai di pos militer karena hari akan semakin gelap. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah rumah yang dijadikan markas para anak buah Josefo, hingga Guerrero memutuskan untuk masuk ke rumah itu karena kemungkinan akan ada perbekalan dan amunisi. Tanpa perlawanan berarti, mereka pun berhasil mengalahkan para musuh yang ada di sana. Dari dalam kamar terdengar seseorang yang lagi menyiksa perempuan dan Guerrero langsung menyerangnya. Ternyata orang yang pernah Guerrero selamatkan yaitu Lucia dan Carla lagi disekap oleh para penjahat dan seketika Carla pun langsung memeluk Guerrero. Aduh, dengan sigap Combo langsung memeriksa kondisi mereka. Dari sinilah kita mendapatkan fakta kalau ternyata selain anggota militer, Combo juga merupakan seorang dokter. Oh, pantesan namanya Combo militer dan dokter ya. Lucia, van a estar bien. Guerrero dan pasukannya pun segera mengumpulkan persediaan amunisi karena dipastikan pasukan Josefo akan berdatangan. Dalam kelelahan itu, Toro berkata kalau kejadian-kejadian seperti itu kadang membuatnya ingin keluar dari militer, tapi secara bersamaan hal itulah yang membuatnya ingin terus menjadi tentara. Demi alasan keamanan, Lucia dan Carla diberikan rompi anti peluru karena mereka akan melanjutkan perjalanan menuju pos militer. Gak lama mereka pun keluar dari rumah itu, tapi tiba-tiba ternyata si tangkurak Josefo dan para anak buahnya udah mengepung tempat tersebut. Mereka pun segera kembali ke dalam rumah, tapi lagi dan lagi Polo terkena tembakan. Toro langsung membawa Polo yang kesulitan untuk berjalan sambil mengamankan Lucia dan Carla. Meskipun terluka, Polo tetap mampu menembak dengan tepat sasaran dan membuat jumlah musuh perlahan berkurang. Tapi Josefo dan para anak buahnya terus menembaki rumah itu dan berhasil membuat para pasukan khusus kewalahan. Terlihat Combo yang mencoba untuk menyerang musuh dari tempat lain dan akhirnya berhasil menumbangkan beberapa anak buah Josefo. Dikarenakan peluru berhasil menembus kaki, seketika Polo terjatuh karena kesakitan. Sontak Toro pun langsung mencoba untuk menguatkan Polo. Toro memanggil Combo agar Polo segera mendapatkan penanganan yang tepat. Combo langsung menghampiri Polo dan meminta Tanku agar mengisi posisinya. Di sisi lain, Josefo memberitahu anak buahnya kalau rumah itu terdapat gorong-gorong yang mengarah ke sungai. Mereka pun segera bergegas masuk ke gorong-gorong agar bisa menyergap tim Guerrero.
Lucia dan Carla yang dari tadi hanya diam aja berniat membantu para pasukan khusus karena terlihat sangat kewalahan. Guerrero langsung mengajari mereka cara menggunakan senapan dan menyuruh untuk bersiap mengambil posisi. Ternyata Josefo punya senjata M2 Browning dan sontak pasukan khusus pun langsung mencari tempat untuk berlindung. Mereka pun langsung melesatkan tembakan dengan sangat brutal, tapi beruntung peluru sama sekali gak ada yang mengenai tim Guerrero. Saat senjata M2 itu kehabisan amunisi dan membutuhkan waktu untuk reload, tim Guerrero langsung menyerang balik dengan melemparkan granat ke arah Josefo, walaupun ternyata Tanku harus tertembak hingga membuatnya terkapar. Tiba-tiba salah satu anak buah Josefo berhasil masuk ke dalam rumah dan Toro pun langsung baku hantam dengannya. Tapi Toro yang lengah terkena tusukan pisau, sontak Polo langsung menembak musuh tersebut hingga tewas. Setelah itu, Guerrero mengecek semua kondisi timnya, kemudian Tanku memberitahu kalau dia kekurangan amunisi. Mendengar hal itu, Carla langsung mengantarkan amunisi untuk Tanku, tapi Carla sangat terkejut karena melihat Tanku yang terluka sangat parah. Gak lama anak buah Josefo berhasil memasuki rumah hingga baku tembak pun kembali terjadi. Tanku yang memegang granat langsung meminta Carla agar segera menghindar dan tanpa disangka Tanku nekat meledakkan diri bersama para anak buah Josefo. Aduh. Guerrero dan tim langsung mengecek ledakan itu dan Combo sangat bersedih karena melihat Tanku yang telah tewas. Melihat anggota terbaiknya tewas, Guerrero langsung mengajak pasukannya untuk langsung menyerang Josefo. Tapi karena lengah, Polo kembali tertembak untuk yang ketiga kalinya. Combo langsung mencoba menolong Polo, tapi karena tembakan itu mengenai lehernya, akhirnya Polo juga tewas. Josefo yang hanya tinggal seorang diri memutuskan untuk menyerah dan langsung meletakkan senjata. Mendengar Josefo yang terus mengoceh, Combo ingin segera menghabisinya, tapi Guerrero mencegah. Guerrero pun mengatakan kalau mereka adalah pasukan khusus yang bermartabat dan lebih memilih buy one dengan Josefo. Di awal Josefo berhasil dibuat terkapar, tapi karena Guerrero sangat kelelahan, dia pun berhasil diserang balik. Ternyata Josefo malah menggunakan pisau melawan Guerrero hingga membuatnya terkena tusukan. Guerrero terus menahan serangan hingga akhirnya berhasil menusuk Josefo dengan pisaunya sendiri. Tapi ternyata Josefo masih bisa melawan dan membuat Guerrero semakin terdesak. Tapi dengan GG, Guerrero berhasil memenangkan pertarungan itu. Tapi Guerrero gak menghabisi Josefo karena menurutnya hukumlah yang akan membuatnya menderita. Mamam tah. Beberapa saat kemudian bantuan pun akhirnya tiba. Aduh, kayak polisi India. Dan seketika mereka pun kembali tersenyum karena akhirnya mereka bisa menuntaskan misi meskipun harus kehilangan 2 orang rekan sekaligus sahabat terbaik. Sebelum pergi sambil menahan kesedihan karena kehilangan 2 sahabat terbaiknya, Guerrero berkata, kejahatan akan terus menang jika orang baik tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, bagaimana bradku? Puasanya apakah lancar? Semoga aja lancar, oke? Jangan godin ya, awas loh. Oh iya Brad, maaf ya, seminggu kemarin saya nggak upload karena mudik ke kampung halaman. Gitulah, biasa lagi di perantauan kan sekarang, jadi mudik ke kampung halaman. Nah gitu, oke lah bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.